arus besar apa supaya nanti ada yang menurunkan lagi. Itu dia pakai trafo. Iya, pakai trafo pastinya. Netral. Ya. Lihat di ini ada wiring itu. Jadi diturunkan lagi. Kemudian ini kita nggak full ya, pemakaian full banyak. AC juga banyak full. Konsumsi power itu masih ada tersisa 61%. Tapi ini Pak, yang di sini servisnya. Servisnya kecil 380 saja. Berarti sebelum dari sini ada nih trafo. Iya, dia langsung. Karena kan Sparta ini ada AC yang tinggi dayanya PK-nya. Karena apalagi ACC ini ya, HRV sama HRF ya, sama AC sentral itu besar itu. Makanya dia harus butuh tegangan tinggi. Jadi bisa kalian cek-cek ya. Ini indikator aircon, ini indikator services. Nah, perhatikan ini belum overload ya, nanti masih bisa backup ini untuk beban ini saja. Bukan istilahnya pelayanan ya. Nah, selain dari pelayanan, sistem kelistrikan di kapal itu yang paling berpengaruh adalah di sistem penggerak. Nah, ini intinya. Nautical Electrical Propulsion Simulator propulsi itu sistem penggerak kelistrikan pada sistem navigasi kapal ya. Nah, di sini ada namanya bautras di sana yang bautras 1 2. Nah, itu sistem penggerak depan. Kalau kapal-kapal kecil biasanya nggak pakai di depan toh, di belakang saja speedboat atau apa. Ya, biasanya itu dipakai kalau misalnya mau manuver ini apa sandar di pelabuhan. Kalau sandar di pelabuhan itu kan bukan bagian belakang yang bergerak, bahaya. Nanti kalau dapat yang dangkal, karena ini kan yang langsung turun toh. Jadi dia manuvernya biasanya gini. Yang di depan goyang, belakang tetap. Itu yang dibutuhkan yang kapal-kapal besar lah. Kemudian ini pod speed control. Jadi pod speed control ini ada nanti saklar pod 1 M1, pod 1 M2. Yang mana pod 1 M1? Kasih stop dulu. Ini di bawah. Pod 1 itu, pod 2 di sana. Nah, dia dalam pod 1 ini, pod 2 ada 2 motor ini. Ada motor untuk bergerak di atas dan di bawah yang goyang-goyang. Makanya satu pod ini ada 2 motor, M1 dan M2. Begitu juga pot 2, M2 dan M1. Nah, ini bisa kita on-kan saja. Itu juga on-kan itu. On-kan semua. Ini maksudnya pot apa itu Pak? Ini propellernya Pak? Iya. Ada 2 motor sini. Ada 2 motor jalan. Berarti ini yang depan ini Pak? Hah? Satu pot itu 2 motor. Oh, satu pot motor. M1, Ya. Ini yang depan tadi. M2. Nah, ini pot 1, ini pot 2. Karena ada 2 motor dalamnya. Kemudian di bawahnya ada pod speed control. Nah, itu ada dari DS deep slow itu agak lambat, paling lambatnya. Kemudian ada slow, ada high, ada full sama extra full. Jadi kecepatannya dia bertahap, bisa dari paling lambat. Nah, coba di DS dulu. Nah, ada 2 itu, ada Eastern sama ahead. Apa bedanya itu? Nah, kalau ahead ya bergerak ke depan, maju. Eastern itu mundur ya. Coba kita mau kasih maju kapal ceritanya. Nah, perhatikan RPM sudah on di pot 1 dan pot 2. Ini bisa diganti-ganti juga ya. Nah, terus kasihnya itu pot 1 tambah 2. Satu. Jadi FV-nya kenapa nak nyala di sini? Karena kita yang main kok Kan dia akumulasi tuh 1 tambah 2. Coba kasih turun 0,8 itu. Hah? 0,8. Jadi hanya akumulasi saja. Kalau mau akumulasi pot 1 dan pot 2. Kemudian yang di samping ini pot engine control coba. 2 ini Pak. Tunggu dulu, jangan dulu. Kasih 0 dulu posisinya itu. Yang depan ini Pak, motor depan. Ya, motor depan itu. Ini menggerakkan itu mengaturnya. Kenapa nah satu motor gitu ya Pak? Apa? Yang pot 1 pot 2 nya Pak, sedangkan itu yang di sebelahnya Ya Pak. kan jadi pan tidak perlu penggerak hebat. Karena ini untuk dia hanya mengatur ya kayak parkiran saja, kan mau manuver. Cuma manuvernya kapal itu tidak sama manuver kendaraan mobil. Laut ini. Iya, laut. Kamu satu kali putar mobil sudah langsung belok. Nah,
kapal itu butuh waktu. Nah ini udah di sini di headingnya ini, sudutnya. Ini sekarang kapal bergerak menuju utara. Nah nanti itu kalau tidak bagus cara kita manuver, nanti itu akan terus lari sampai berputar itu kapal. Nah kita sadar, nah kontrolnya itu di sini sama di sana, di depan. Ada. Kemudian ada itu navigasi berapa itu 5 ya? 5 Pak. 5 atau 500? 5 knots. Nah, knots apa itu? Kecepatan. Ya. Dia satuan ukuran untuk menyatakan kecepatan transportasi laut. Iya. Laut ya. Itu 5 knots. 1 knots itu 1 knots itu sama dengan berapa kilometer per jam? 60. Iya, pergerakan. Berapa? Biasa main game-game balap-balap pasti paling itu apa? 5. Terlalu tinggi. Satu apa banyak kilometer? Satu knots berapa kilometer? Kalau di Amerika ada satuan apa? Bukan kilometer per jam ya. Dia satuannya Amerika lain-lain. Berat bukan kilogram. Dia pound. Coba cari. Satu knots. Knots itu kalau 5 terlalu tinggi. Satu Knots berapa kilometer per jam? Berapa kilometer per jam? 1,8 apa ya? Kurang lebih 2 lah ya. Iya Pak. Nah, 2 km per jam. Kalau Amerika itu satuannya dia mil. Iya, 1 mil itu 1,6 kilometer per jam. Jadi kita sudah setengahnya lah perbandingannya. Amerika itu tidak boleh sains. Ada sendiri satuannya dia. Nah, kemudian geser di degrees sudutnya itu. Masih 0 karena lurus ya. Masih arah utara. Nanti itu sebentar akan bergerak itu. Coba dinaikkan ini port 1 dan port 2. Kemudian coba atur angle-nya. Ayo Pak, port sama sekarang. Ya, sembarang lah, mau ke kiri ke kanan. Oh ini anunya di kontrol setirnya. Hitung dulu. Sebentar tunggu, amat itu yang indikator heading. Dia lari kemana, ke kanan, ke kiri. Nah sudutnya sudah mulai bergerak itu. 7 derajat. Nah itu sudah belok tuh. Ya. Ini kapal ini sudah kuarahkan manuver ke kanan. Kalau misal satu jipot yang nyala Pak. Coba saja. Dua. Lambat sih. Pasti lambat karena hanya satu yang bergerak. Nah, peler gitu Pak. Nanti tugasmu sebagai operator ini harus kasih jalan lurus sih. Kalau mau dilihat kalau jalan terus kiri kanan bisa ini kapal tak berputar saja, berputar di tempat ya. Tidak jalan-jalan. Berarti satu je yang terputar ini Pak. Iya, satu propeller aja. gitu. Setir. Oke, terus itu ada displacement yang terakhir ya. Dia muter 360 derajat. Kalau full air itu Pak. Ya, nah ini displacement ini dia istilahnya gaya apung ya, gaya apung dalam pesawat, dalam kapal. Kenapa dalam pesawat? Beratnya jadi kapal besar itu tidak boleh sama sekali melayang pas air. Beda kapal-kapal kecil, katinting apa speedboat tuh. Kapal itu tidak boleh pada saat terapung di laut tidak ada sama sekali tenggelamnya. Karena kapan tidak ada tenggelamnya bisa dia oleng. Mudah. Ya, sehingga harus diakali. Ada hitungannya sebenarnya, ada rumusnya kalau orang-orang di ilmu kelautan pasti dia pelajari. Ini kan bebannya besar sekali ini. Bergoringan. Ya, biasanya dia itu dihitung volume masanya di kapal sama ruang kosong di bawah. Nah, ruang kosong di bawah itulah itu istilahnya displacement. Kalau di atas ringan, ternyata pas dilihat secara visual itu tidak tenggelam itu kapal, maka jangan dijalankan karena bahaya. Sehingga harus dibuka, ada valve, ada katup, ada pompa lagi yang mengalir. Kasih masuk air supaya terapung itu agak turun ke bawah kapal besar. Kalau muatannya banyak di atas ya dikurangi airnya. Tapi kalau pabrikannya Pak, pabrikannya iya. Nah, itu sudah 180 meter. Nanti kalau setting nanti itu memang cara supaya tetap nanti di note itu. Kemudian itu paling atas itu gaya kalau udah mati itu di atas gaya tekan air itu. Kalau kita semakin maju kan pasti tekanan air itu dari depan pasti semakin kencang. Karena kita masih berapa knot tadi? 5 Pak. Nah 5, coba naikkan ke speednya. Jadikan high. Apa NFI ya Pak? Bedanya? Mana itu sama aja full itu.
tipe gampang tipe. Ya, istilah di sana lah. Netral full. Nih di sini naik sih. No overloading. Masih bisa jadi backup. Ini kalau kita operator sambil cek di pembangkit. Iya. Kincangnya. Dia sudah berapa knots itu? 10 Pak. Kita lihat sebentar berapa maksimumnya. Berarti mengarah ke Pak selatan. Nah, itu sudah perlu. Ini kalau dari ini nggak boleh begini kondisinya. Iya, Harus perlu. cepat. Generator. Masih generator 3. Generator. Nah, ini mesinnya. Mesinnya. Masih banyak kawan. Nah, mantu ini kena hilang kita. Jadi Nah, sudah ada gaya tekanan itu dari depan karena kecepatan sudah tinggi. Wih, 30 kilo nih Ya. per jam. Kan Coba kali kasih banyak. naik lagi full, kecepatan full biar mabuk penumpang. Ya, Titanic nabrak kencang ini Pak. ya kencangnya ini full. Apa nih Pak maksudnya? DS, S, H, F. Itu tadi slow, Slow, high, full. full, F, extra full. Oh, iya, overload. Pokoknya full kecepatan tinggi lah. Overload kita tambah lagi. Perlu, Kapten. nah inilah kita di sini perlu paralel kalau begini. Berarti nyala dua-dua ini Pak? Ya harus nyala. Kekuatan maksimal. Ya. Ah, kejaran. Tabrak yang ini. Kejar orderan. Aman nih. Yes. Dah. Nah, ini sudah aman semua karena dari sisi pembangkit sama beban aman, tidak ada overload. Kapasitas power sudah setengahnya, sudah berapa persen? Persen ya. Maksimalnya Pak. Nanti dilihat sih berapa persen kalau full. Kemudian ini tidak ada masalah, yang jadi masalah cuma satu, navigasinya saja itu. Ini apa nih Pak? Kecepatan Kecepatannya itu, itu. dikatakan. Ya itu saja. Ya. Coba naikkan ini displacement. Nah itu berarti semakin full, dimasukkan air ke dalam. Wah, besar. Tenggelam nih Pak ya? Wah iya. Tenggelam nih Pak. Tenggelam gitu kalau gitu. Tenggelam ninja. Bunyi misirnya. Nah. Jadi nggak boleh ya. Ya, Overload dikenakan juga sih, saja. Pak. Iya pasti lah. Karena terlalu besar bebannya. Beban dari penumpang pesawat, beratnya kapal sama berat air sudah masuk semua. Kurangi berat airmu, displacementmu. Harus kurangi. 100%. Ya. Oke. Dah, Di sini hanya melihat saja.